Ya, sebagai informasi untuk pembelajaran hari ini sudah ada video e-learningnya ya, video pembelajarannya sudah ada. Nanti silakan kamu cek di e-learning langsung untuk ambil linknya ya, linknya sudah ada, link YouTube sih ya. Oke, jadi pertama saya akan jalankan dulu Adobe Dreamweaver ya, Adobe Dreamweaver. Oke, ini tampilan awal dari Adobe Dreamweaver ya, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini yang akan kita buat pertama adalah file HTML dulu ya. Jadi karena kita mempelajari HTML, maka yang akan kita gunakan adalah ini HTML ya. Nah, kalau nanti kita udah belajar pakai PHP, maka yang kita pakai nanti adalah ini sih ya. Tapi yang di sini yang kita bahas HTML-nya dulu, jadi kita pilih file yang satu ini. Oke, klik di sini. Oh ya, kalau welcome screen yang tadi ya, yang awal tadi, yang welcome itu namanya welcome screen atau startup ya, startup screen sama aja. Nah, kalau misalkan tidak muncul, kalian bisa atau bisa dari sini juga file new ya, sama aja HTML create sama aja hasilnya. Oke. Oke, nah next berikutnya ini file HTML-nya sudah saya buat. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan dulu mengenai struktur dasar dari sebuah halaman web. Jadi kalau kita mau buat sebuah halaman web, itu ada istilahnya adalah struktur dasarnya. Struktur dasarnya harus seperti ini ya. Jadi pertama ada tag HTML, oke, tag HTML ini pembuka, ini penutup. Oke, HTML pembuka, HTML penutup. Kemudian ada nextnya ada tag ini head bagian kepala ya, header. Kemudian ini penutup headnya, oke. Kemudian di antara head ini ada title, contohnya. Bebas ya untuk bagian title-nya. Oke, penutup. Kemudian di antara head di sini ada body. Ya, penutup body. Kemudian isi sebuah halaman web. Oke, jadi struktur dasarnya kira-kira seperti ini. Ya, ini struktur dasarnya. Ya. Oke. Nextnya berikutnya seperti ini.
Jadi kita lihat di sini ini struktur dasarnya ya, struktur dasar seperti ini. Jadi yang pertama adalah ini kita sebutnya yang berada di dalam tanda lebih kecil dan lebih besar. Ini kita sebutannya adalah tag, ya. Kita sebutnya adalah tag. Oke. Jadi kalau disebut tag HTML berarti yang mana? Berarti yang satu ini. Ya, ini tag HTML namanya. Oke. Nah, kemudian bagian ini head. Nah, ini tag head. Oke, ini tag title, ini tag body. Kira-kira seperti itu. Kita sebutnya adalah tag ya, TAG. Oke, tagnya. Nah, kemudian untuk buat satu buah halaman web, kita harus mengacu pada struktur yang seperti ini. Nggak boleh diganti-ganti. Ya, nggak boleh contoh HTML-nya di ini head-nya dulu, kita tulis head-nya dulu, baru tulis HTML-nya dulu. Atau kita tulis title-nya dulu, baru head-nya dulu. Nah, itu nggak boleh. Ya. Jadi, strukturnya wajib diikuti seperti ini. Ya. Nah, intinya pun nggak terlalu sulit sih untuk mengikuti atau mempelajari tag-tag yang seperti ini. Jadi kalau awal ini ada tulisan HTML, tag HTML, ini artinya adalah halaman ini adalah sebuah halaman web, ya, halaman web yang berbasis HTML. Oke, baru di bagian bawah HTML, kalau ini tag pembuka ya namanya ya, ini tag pembuka. Sementara yang satu ini kita namakan sebagai tag penutupnya. Ya, ini pembuka, ini penutup. Oke, di antara tag pembuka HTML dengan tag penutup HTML, inilah semua kita letakkan. Ya, harus di antara tag pembuka dengan tag penutup. Nah, kalau kita lihat di sini, paling gampang kita kenali sebuah tag penutup itu berarti ada garis miringnya. Kira-kira seperti itu. Ya, tapi tidak semua tag seperti ini ya. Maksudnya tidak semua tag ada pembuka dan ada penutupnya, nggak semua. Ya, jadi ada tag HTML yang dia sifatnya nanti sebagai pembuka dan sebagai penutup juga. Ya, jadi dia berfungsi ganda. Jadi satu aja contoh tag yang berfungsi sebagai pembuka dan penutup, contohnya ini. Ya, ini dia fungsinya sebagai pembuka sekaligus sebagai penutup. Ya, HR ini nanti kita pelajari HR ini apa. Ya, intinya di sini kamu paham dulu, bahwasanya di dalam perancangan sebuah halaman web harus mengikuti struktur seperti ini. Bagian head ini berarti bagian kepalanya, ya, bagian kepala atau bagian kalau biasa kita sebut head ini umumnya adalah untuk men-set judul, ya. Contoh di sini saya buka e-learning di sini, ya. Saya buka e-learning. Nah, di sini ada sistem informasi berbasis web, ya kan? SIB C19.2 absensi. Nah, inilah bagian head-nya nanti, ya. Bagian untuk men-set title. Oke. Jadi di bagian head kita masukkan atau kita tambahkan ini tag title. Kemudian kalau bisa diingat, begitu kamu buka sebuah tag seperti ini, langsung kamu tutup. Ya, begitu buka satu, langsung buat tutupnya sekaligus. Tujuannya untuk apa? Supaya tidak ketinggalan. Ya, karena kadang kalau misalkan ini tag HTML kita udah banyak nih. Nah, kita cuma taunya buka aja, buka. Nah, tutupnya lupa, ya. Harus tutup yang mana duluan. Nah, kita udah lupa. Oke. Jadi disarankan begitu buka satu tag langsung tutup, ya. Buka, tutup. Oke. Jadi tag HTML itu apapun ceritanya tetap harus ditutup. Nggak boleh dibiarkan dalam keadaan terbuka, ya. Jadi tag HTML wajib di close. Oke, jelas ya sampai di sini. Nah, kemudian di antara tag head pembuka dengan penutup, kita bisa masukkan tag title.
Ya, tag title ini hanya berlaku di tag head pembuka dengan tag head penutup, harus diletakkan di antara sini. Nggak boleh tag title ini kita letakkan di body, ya, di bawah body, ataupun mungkin kita letakkan di bawah HTML, nggak bisa, nggak dikenali nanti, ya. Jadi sudah ketentuannya seperti ini urutannya. Oke, jadi di antara tag head pembuka dengan penutup, kita bisa masukkan tag title, title pembuka dengan title penutup. Oke, di antara tag title pembuka dengan tag title penutup, kita bisa isikan judul dari sebuah halaman web atau bagian title-nya seperti ini. Ini namanya judul, ya, judul dari sebuah halaman web. Oke, nah kemudian kita pindah lagi ke bagian bawah. Ini ada bagian body, ya, body pembuka, body penutup. Nah, body berarti bagian badan. Nah, body ini kamu bisa ibaratkan berarti ini adalah bagian dari tampilan halaman web kita, ya, tampilan dari sebuah halaman web. Jadi tampilannya wajib kita letakkan di bagian body ini. Oke, ya, jelas ya. Wajib diletakkan di bagian body. Ya. Oke, jadi sampai di sini ada yang kurang jelas tidak kira-kira untuk HTML di sini? Ada? Belum ada, Sir. Nggak ada. Oke, ya. Oke, seharusnya cukup jelas ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas, silakan bertanya. Ya, oke. Nah, ingat, setiap pertemuan jangan dilewatkan, langsung dipahami. Pada saat itu juga langsung pahami, ya. Biar nggak terlalu banyak yang dilewatkan materinya, ya. Kurang jelas langsung ditanyakan. Kurang jelasnya di mana? Oke. Nah, kemudian, kalau kita buat satu buah halaman web di Dreamweaver, ini udah langsung, ya. Enaknya kalau di Dreamweaver kita buat halaman web yang HTML, ini sudah langsung di set. Nah, bahkan lebih komplit lagi, ya. Bahkan ada DOC type, HTML, head, dan sebagainya. Ya, DOC type ini fungsinya untuk menandakan bahwasanya halaman ini adalah sebuah halaman web, ya. Doc type, ya, tipe dokumen HTML. Oke. Nah, jadi di sini saya contohkan dulu, kita set bagian title-nya ya. Ini kan ada bagian title. Title-nya contoh kita set pengenalan bahasa HTML. Oke, ini contoh title-nya. Kemudian bagian body. Bagian body saya isikan bagian ini adalah bagian desain sebuah halaman web contohnya. Oke, ya, kita isikan seperti ini. Nah, lalu kita simpan, save. Oke, ini save-nya di satu folder ya, di folder ini SID19. Oke, nama filenya contoh saya buat, kalau biasanya umumnya nama file yang menunjukkan bahwasannya file tersebut adalah file utama atau biasa kita kenal sebagai home page, ya, home page. Jadi istilahnya ini home page, ya, home page. Nah, home page ini adalah file yang pertama kali kita kunjungi pada saat kita membuka sebuah halaman web. Ya, jadi contoh nih, kamu buka google.com, maka yang pertama kali dimunculkan itu adalah bagian pencarian untuk mengisikan kata kunci pencarian. Atau mungkin kamu kunjungi facebook.com. Nah, halaman pertama yang ditampilkan itu adalah halaman untuk login, ataupun kalau biasa di samping itu ada bagian untuk registernya, ya kan? Nah, jadi itu istilahnya adalah home page-nya. Halaman awal, halaman pertama yang dimunculkan
ketika kita mengunjungi sebuah web, ya. Jadi itu istilahnya homepage. Nah, biasanya homepage ini nama filenya sudah tetap. Kita set selalu nama filenya adalah index, ya. Jadi nama filenya sudah tetap. Umumnya tetap kita gunakan nama filenya adalah index, menandakan bahwasannya file tersebut adalah file utama. Kira-kira gitu, ya. Oke, ini kita save dulu. Oke, sudah tersimpan. Nah, setelah tersimpan, berikutnya adalah kita coba buka dulu filenya, ya. Tadi saya simpannya di sini, Sistem Informasi Berbasis Web, SCP-19. Nah, karena ini adalah halaman web, maka untuk menjalankannya cukup menggunakan browser, ya, Google Chrome lah, Opera lah, Mozilla Firefox lah, Safari lah, UC browser. Nah, terserah, up to you, ya. Atau mau pakai yang dari Microsoft, ya. Ini Microsoft Edge. Nah, oke, nggak masalah, ya. Oke, saya jalankan dulu. Ini defaultnya seset di Google Chrome sih. Nah, jadi di sini sudah muncul, ya, sudah muncul satu buah halaman web. Nah, halaman webnya masih sederhana, belum isinya cuma simple, sederhana, hanya berupa teks, ya. Jadi di sini ini ada bagian title, ya. Ini bagian titlenya. Jadi titlenya adalah pengenalan bahasa HTML. Jadi tadi sudah kita set di bagian title pengenalan bahasa HTML seperti ini, ya kan? Baru di bagian ini bagian isi, ya, bagian body. Nah, kalau header bagian atas ini. Kalau body berarti isinya, ya. Nah, di isinya, di bodinya ini, body pembuka dengan body penutup, saya ada masukkan nih. Ini adalah bagian desain sebuah halaman web. Nah, ini yang dimunculkan. Oke. Jadi masing-masing ada bagiannya, ya. Untuk bagian meletakkan judul berarti kita harus letakkan di title, di bagian head-nya. Di bagian head tambahkan tag title, ya. Sementara untuk bagian isi kita wajib letakkan di antara bagian body pembuka dengan body penutup. Oke, jelas, ya. Oke, nah kemudian tag-tag HTML ini dia punya properti, ya. Kita namakan istilahnya adalah properti. Oke, jadi properti ini kalau mau kita analogikan properti, contoh manusia, ya. Manusia dia punya properti juga. Properti ini artinya adalah apa yang dimiliki, ya, apa yang dimiliki oleh sebuah objek. Oke, jadi contoh manusia dia punya properti apa? Nah, paling gampang kita jumpai adalah ada warna bola mata, ya. Dia ada mata, manusia pasti ada mata. Nah, kemudian propertinya adalah mata. Oke. Kemudian untuk lebih spesifiknya, contohnya adalah warna bola mata, ya. Ada yang biru, ada yang kuning mungkin, ada yang hitam, ada yang coklat, nah, dan sebagainya, ya. Jadi satu objek itu sama-sama punya properti. Propertinya yaitu warna bola mata. Tapi nilainya beda-beda. Ada manusia yang warna bola matanya hitam, ya kan? Ada yang warnanya coklat, ada yang biru, nah, dan sebagainya. Nah, jadi itu setiap objek, ya, atau setiap individu, ya, kalau kita katakan dalam hal ini dalam pengertian manusia, setiap individu itu punya properti dan nilai dari propertinya itu berbeda-beda. Ada yang contoh tadi coklat, biru, nah itu nilainya, value, ya. Oke. Nah, contoh yang lain selain warna bola mata ada apa lagi? Warna rambut, ya. Ada pirang, ada coklat, ya kan? Ada hitam, nah, ada putih mungkin, ya kan? Nah, kemudian properti yang lain lagi tinggi badan, ya. Masing-masing individu atau masing-masing objek
itu punya tinggi badan yang berbeda-beda, walaupun kemungkinan ada yang sama, ya kan? Nah, kemudian apalagi berat badan, ya, tinggi badan, berat badan, nah, dan sebagainya. Ya, intinya itu seperti itulah kita kalau analogikan. Jadi di HTML ini juga sama, ya. Jadi yang bisa kita katakan sebagai sebuah objek itu adalah tag-tagnya, ya. Ada tag body, tag ini. Nah, di tag body ini juga terdapat properti, ya. Tag body ini juga terdapat yang kita namakan sebagai properti. Jadi contoh ya di sini ya. Ini sebuah halaman web, ya kan? Ini sebuah halaman web. Nah, halaman webnya kita mau berikan warna nih, ya. Kita mau berikan background color. Nah, cara berikannya gimana? Kita bisa set di bagian bodinya, ya. Kita tambahkan body spasi bg color, ya. Body spasi bg color, contohnya kita set warna kuning, ya. Ini warna kuning, oke. Nah, kita simpan, file, save, ya. File, save. Oke, nah sesudah di save, nah cukup kamu refresh di browser saja, nggak usah kamu buka ulang lagi filenya, ya. Jangan klik lagi, klik 2 kali lagi. Nah nggak usah, cukup refresh. Ini untuk refresh di browser umumnya sama. Untuk refresh kita bisa gunakan shortcutnya adalah F5, ya. Refresh seperti ini. Oke, jadi begitu kita refresh, nah ini udah langsung ada warna, ya. Jadi untuk penggunaan ini, ya, tag body itu punya properti. Propertinya adalah bg color. Nah, bg color ini punya nilai, ya, punya sebuah nilai. Nah, di mana nilai? Oke, nah ya. Nah, jadi ini sebuah tag, ya. Sebuah tag itu ada properti, itu propertinya adalah bg color, kemudian ada nilai propertinya, ya, value-nya, yaitu ini FF00. Nah, ini sebenarnya gampang aja kalau untuk pewarnaan di HTML, intinya dia pakai sistem warna RGB sih, red, green, blue. Jadi ada 3 warna, ya, red, green, blue. Jadi masing-masing 2 digit itu adalah untuk satu nilai elemen warna, ya. Jadi masing-masing 2 digit ini untuk satu elemen warna. Contoh FF ini berarti untuk elemen red-nya, ya. Kemudian FF yang berikutnya ini untuk elemen green-nya, ya. Kemudian 00 ini berarti elemen blue-nya, atau kalau bisa kita tulis berarti seperti ini urutannya. Red, red, green, green, blue, blue. Jadi masing-masing 2 digit. Oke, jelas ya. Nah, kemudian di sini kalau nilainya adalah maksimum, ya, maksimum seperti ini. Kalau untuk nilai warna itu dari 0 sampai dengan F, ya, menggunakan heksadesimal, ya, menggunakan heksadesimal. Jadi kalau nilai paling maksimum berapa? Nilai paling maksimumnya adalah F, ya. Paling kecilnya berapa? Paling kecil 0. Oke, jadi F itu adalah maksimum, 0 itu adalah yang terkecil. Jadi contoh kalau di sini FF, berarti ini kan elemen red ini. Kalau FF berarti ini red yang paling red, ya. Merah yang paling merah. Merah itu kan beberapa, ya. Ada merah yang merah muda, merah sedang, merah yang agak buram, nah entah apa lagi lah, ya. Jadi ini FF ini berarti merah yang paling merah. Oke, ya. Ya. Nah, penggabungan antara ini FF red dengan green itu nanti akan menghasilkan warna kuning, ya, menghasilkan warna kuning. Nah, kalau misalkan semuanya bernilai maksimum FF semua, ya, FF semua, ini nanti dapat nilai apa nih? Dapat warna apa? Ini tadi sudah ganti, sudah simpan, refresh. Nah, dapatnya adalah warna putih,
ya. Jadi kalau tiga sinar warna merah, warna hijau, warna biru, kamu gabungkan, ya, itu nanti kamu pasti dapat warna putih. Nah, buktinya apa? Buktinya gampang aja, kamu lihat matahari. Matahari itu warna apa? Sinarnya warna putih, ya kan? Warna putih, ya. Nah, kok warna putih bisa dapat di penggabungan beberapa warna kok bisa dapat warna putih? Lihat aja contohnya pelangi, ya. Setelah melalui apa namanya pemantulan, ya, dari warna putih itu bisa dapat pelangi, ya. Spektrum warnanya kan nampak kan, ada merah, ada hijau, ada kuning, ada biru, ya. Merah, hijau, biru. Loh, pelangi kan ada warna lain lagi, ada warna kuning. Ya, kuning itu berarti udah pencampuran. Intinya warna dasarnya adalah merah, hijau, biru, red, green, blue. Nah, kira-kira itu, ya. Oke, next berikutnya. Nah, jadi di sini pahami dulu kalau bagian body, ya, ini contohnya ini adalah property namanya, ya, bagi color. Oke, jelas ya. Kemudian contoh mau set supaya ini set aja ini backgroundnya. Ini kan backgroundnya dalam bentuk warna nih, ya, backgroundnya dalam bentuk warna. Nah, sekarang kita mau set supaya backgroundnya dalam bentuk gambar. Oke, gambarnya tadi saya udah copy. Di sini saya buat satu folder yang baru dulu, ya, image, folder image, paste. Oke, 1.jpg. Oke, jadi ini file HTML kita, ini folder image-nya. Nanti kita mau set supaya background image-nya dalam bentuk gambar. Ya, background kita dalam bentuk gambar. Tadi kan background-nya dalam bentuk warna nih, ya. Nah, jadi caranya gimana? Nah, ini kita hapus dulu body spasi background, ya. Nah, enaknya pakai Dreamweaver ini langsung muncul browse seperti ini. Kalau kita pakai text editor yang biasa, ya, ini nggak akan muncul, nggak bisa browse. Ya, di sini kita bisa browse nih. Nah, kita browse, kita tinggal cari aja file gambar yang tadi sudah kita copy kan. Jadi filenya kan di sini image 1.jpg. Oke, simpan, save, kemudian kita refresh. Nah, ini sudah ada gambar, ya kan? Sudah ada backgroundnya dalam bentuk picture, ya, dalam bentuk gambar seperti ini. Oke, jelas. Jadi bedakan ya, kalau untuk yang dalam bentuk background color itu beda, kita pakai BG color tadi. Kalau untuk yang gambar berarti kita langsung pakai background nama propertinya, ya. Oke. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas mengenai cara memberikan isi, ya, bagian isinya gimana nih. Oke, jadi yang pertama ini saya hapus dulu. Nah, untuk yang paling simple adalah membuat judul, ya. Bukan judul yang di sini, bukan judul yang title ini, tapi judul yang di konten kita, ya, yang di bagian body, bagian isi, ya, bagian konten. Oke. Nah, untuk buat judul kita bisa pakai ada yang namanya tag heading, ya. Jadi H1 heading ini disingkat H. Nah, ada dari H1, H2, H3, H4, H5 sampai dengan H6. Oke, jadi contoh di sini saya buat yang heading 1 dulu, ini heading 1. Nah, jadi salah satu enaknya pakai Dreamweaver seperti ini juga. Kita ketik tanda lebih kecil, udah, kemudian slash, langsung otomatis muncul H1-nya. Ya, jadi tadi saya cuma ketik ini aja, tanda lebih kecil dan tanda garis miring. Selebihnya ini otomatis dimunculkan oleh Dreamweaver langsung otomatis. Ya, jadi untuk pengetikannya lebih cepat kalau kita pakai Dreamweaver sih. Oke. Nah, H1 heading 1. Oke, simpan, save, kita refresh kembali. Nah, ini heading 1. Ya, sudah muncul di sini heading 1.
Oke. Nah, ada heading 1, tentunya ada heading 2. Nah, heading ini dari 1 sampai dengan 6. Ini sekopi. Nah, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 4, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, kita lihat dulu bedanya apa ini. Heading 1 sampai dengan heading 6. Refresh. Nah, nampak di sini yang paling besar itu adalah heading 1. Ya. Intinya ini sama-sama untuk memberikan judul pada semua halaman web, ya, pada bagian isinya. Cuma yang membedakan adalah ukuran, cuma itu aja, ya. Bedanya hanya di bagian size, ya, atau bagian ukurannya. Jadi yang paling besar itu adalah H1, disusul yang paling kecil adalah H6. Oke, jelas, ya. Nah, next, berikutnya kita mengenal lagi. Nah, intinya kalau isi harus diletakkan di antara bodi pembuka dengan bodi penutup, ya. Nggak boleh di luar sini, ya. Nah, kemudian bagian isi. Nah, ini coba lihat, saya sengaja enter banyak-banyak, ya, enter. Nah, karakter enter. Nah, enternya banyak kali kan di sini kan, ya kan? 5, 4, nah kita sampai berapa? Nah, kita simpan, refresh. Nah, muncul karakter enternya? Tak ada. Ya, nampaknya di sini ya. Nggak muncul. Di sini kita udah enter, wah, berapa banyak? Nggak pengaruh. Ya, nggak ada pengaruh. Jadi, kalau misalkan kita mau berikan karakter enter gimana nih? Ya, kita mau berikan karakter enter. Nah, caranya adalah kita wajib gunakan ini BR, ya, BR slash. Oke. Nah, tadi kan saya ada sampaikan ada tag yang sifatnya dia fungsinya sebagai pembuka dan sebagai penutup juga. Nah, salah satu contohnya adalah tag BR ini, ya. BR ini dia fungsinya sebagai tag pembuka sekaligus penutup. Jadi cara kita tahu sebuah tag itu sebagai pembuka sekaligus penutup gimana? Lihat aja di belakangnya ada seperti ini, slash, kemudian tanda lebih besar. Ini penanda bahwasanya tag tersebut tidak memerlukan penulisan seperti ini. Tidak perlu tulis sampai 2 kali. Ya, tidak perlu tulis pembuka dan penutupnya pisah, tidak perlu. Nah, mungkin jadi bertanya, loh, kok ada tag yang seperti itu ya? Nah, karena tag yang seperti ini tidak ada isinya, ya, tidak ada isinya apapun. Isi di sini maksudnya gini ya, kalau tag heading ini antara H1 pembuka dengan H1 penutup ada isi nggak? Ada, yaitu ini, yaitu teksnya, ya kan? Kemudian kalau tag title ini, ya, tag title pembuka dengan title penutup ada isinya nggak? Ada, ini isinya. Nah, kalau yang tag BR ini ada isinya? Tidak ada. Nah, makanya kalau penulisan yang seperti tag-tag yang tidak ada isinya, kita cukup langsung tulis satu saja, ya, berfungsi sebagai pembuka dan sebagai penutup. Nah, kira-kira gitu. Oke, bisa dipahami dulu nggak kira-kira untuk penulisan tag di sini? Jangan nanti saya jauh-jauh sampai mana pertemuan berikutnya ini pun belum paham ini. Bisa dipahami dulu nggak? Ya. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Oke ya, lanjut ya. Oke, jadi ada pertanyaan silakan disampaikan. Oke, jadi BR ini fungsinya untuk singkatan dari break, fungsinya untuk turun baris atau enter.
ya, sama seperti kamu enter. Oke, nah refresh. Nah ini udah muncul karakter enter, ya. Jadi sebanyak apapun BR yang kamu masukkan berarti sebanyak itu enter. Nah ini berarti 4 kali enter. Nah makin turun, ya, itu fungsinya enter karakter BR. Oke, jelas ya, BR break namanya, ya, singkatan dari break. Oke, nah kemudian salah satu hal yang penting juga, kita bisa gunakan tag P di sini. Ya, tag P. P ini singkatan dari paragraf. Oke, jadi kita bisa buat paragraf, ya. Paragraf di HTML itu disingkat dengan tag P. Ya. Di contoh nih paragraf. Oke, titik. Copy aja supaya agak kelihatan panjang aja sih. Ya, ini adalah paragraf. Oke, jadi ini paragraf. Kalau kita simpan, refresh, nah ini muncul. Belum sampai turun barisnya dia. Buat sampai turun baris saja. Oke, ya, otomatis turun baris tentunya. Oke, nah di dalam tag paragraf ini kita bisa masukkan BR juga, ya. Jadi P ini boleh kamu masukkan tag-tag yang lain, ya. Intinya BR ini simpel aja, turun baris, itu aja, ya. Jadi contoh saya tulis di sini paragraf 1. Nah, di sini saya buat BR. Nah, turun baris, ya. Oh ya, BR ini kamu boleh pakai spasi, ya, boleh spasi seperti ini, boleh tanpa spasi, sama aja sih, nggak ngaruh. Di HTML nggak pengaruh, ya, nggak pengaruh kamu menggunakan spasi ataupun tidak. Ya, contoh di sini supaya seragam, saya pakai yang ada spasi. Oke, refresh paragraf 1. Oke, nah, kalau paragraf 1 ini kita mau buat supaya jadi heading saja juga bisa, ya. Contoh ini paragraf satunya kita jadikan H3, heading 3, ya. Refresh. Nah, ini H3. Oke, jelas ya. Ini BR-nya kita hapus saja. Karena begitu kita pakai heading, ini otomatis sudah turun baris. Ya, jadi kalau pakai heading nggak usah kamu tambahkan BR lagi. Karena kalau heading itu otomatis untuk yang karakter atau teks yang berikutnya dia udah di baris yang baru. Oke, oke, jelas nggak kira-kira? Ya, jadi ini paragraf 1, baru next-nya ini P. Nah, ini tag P pembuka, P penutup harus ada juga, ya, penutupnya di sini. Nah, jadi ini P pembuka, ini P penutup. Jadi ini menandakan ini adalah satu paragraf. Ya, ini menandakan ini adalah satu paragraf. Oke, jadi kalau mau buat paragraf yang lain lagi gimana nih? Nah, ini saya copy aja ya, copy. Nah, copy dari sini sampai sini, copy. Oke, paste. Nah, ini paragraf kedua berarti, ya. Ini set paragraf 2. Baru copy lagi, paste lagi yang tadi, paragraf 3. Oke, nah kita refresh kembali. Nah, paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3. Oke, ini namanya tag P, paragraf. Oke, nah kemudian tag P ini juga ada apa namanya, alignment, ya, alignment, perataan. Cuman di sini kurang nampak nih, paste-kan aja. Dari sini sampai sini untuk alignment, ya, supaya bisa nampak alignmentnya nanti. Oke, nah, oke, jadi kalau kita gunakan tag paragraf P saja, itu otomatis alignment-nya nanti akan di-set ke sebelah kiri semuanya seperti ini, ya, ini left semuanya. Oke, jadi di-set di sebelah kiri semuanya. Oke, nah gimana nih kalau kita mau set supaya ratanya di sebelah kanan ataupun mungkin di tengah ataupun justify, ya.
rata kiri dan kanan. Cukup gampang, kita cukup gunakan contoh di sini. Kalau kiri nggak usah di set ya, kalau memang defaultnya sudah di kiri, jadi tidak perlu di set apapun. Kalau perataannya adalah di sebelah kiri, ya. Jadi di sini P kita tambahkan propertinya adalah align, ya. Nah, jadi left tidak usah kamu set. Kalau P align left ya sama aja itu dengan tag P doang, ya. Jadi defaultnya memang sudah di left. Oke, nah jadi contoh seset yang right, ini yang right, oke. Nah kemudian ini yang center, nah kemudian ini yang justify, ya, rata kiri dan kanan. Simpan, kemudian refresh kembali. Oke. Masih ada. Oke, ini kayaknya pengaruhnya di sini. H, ya, tag H3. Harusnya di luar. Ya, betul ya. Jadi tag H3 ini nggak boleh masuk dalam paragraf. Nah, jadi kita letakkan di sebelah luar. Nah, seperti ini ya. Oke, baru dia untuk align-nya bisa bekerja. Ya, jadi ini yang perataan di sebelah kanan, ini rata tengah, ya, yang paragraf 2 ini rata tengah, yang paragraf 3 rata kiri dan kanan. Lihat aja nih, ini rata, ini juga rata kiri dan kanan, ya. P spasi align. Oke. Nah, kemudian kita bisa set font, ya, font, jenis huruf, ya, jenis huruf, warnanya, kemudian size-nya, ya, atau ukurannya. Nah, kita bisa set juga. Contoh kita set untuk yang paragraf ya, untuk yang paragraf saja ini. Nah, kita setnya di sini, P spasi L di bagian bawah. Nah, kita set di sini font. Oke, font pembuka. Di sini font penutup slash font. Ya, ini pembuka, ini penutup. Oke. Nah, mungkin jadi pertanyaan untuk kamu, kok yang ditutup font duluan ya, bukan P ya? Ya, kok yang ditutup font duluan? Nah, simple aja. Di HTML intinya gini, kalau di dalam sebuah tag itu terdapat tag lagi, maka tag yang pertama kamu tutup itu adalah tag yang terakhir. Ya, jadi dari kalau ini kan berarti kalau secara kita tulis seperti ini, kalau kita tulis berjejer ya, berjejer, berarti awal kita buka P duluan, baru kita buka lagi font. Maka waktu kita tutupnya dari kanan ke kiri. Ya, waktu bukanya buka kan dari kiri ke kanan, ya kan? Waktu tutup kebalikannya kanan ke kiri, gitu aja. Ya, simple, gampang kok. Ya, dari kanan ke kiri. Berarti tutup fontnya dulu, baru tutup tag P-nya. Ya. Oke, kemudian untuk set font kita bisa menggunakan ada propertinya di sini, font spasi face. Nah, face di sini maksudnya adalah jenis fontnya. Kita mau menggunakan jenis font apa di sini, ya. Jadi contoh, nah sepilih yang tipe Georgia, ya, Georgia Times New Roman Times Serif. Oke. Nah, kemudian ada juga properti color, warna dari font. Warnanya contoh seset warna ini, ya. Kemudian size, ada properti size, ya, ukuran. Nah, di HTML ini ukuran paling besar adalah 7, ya. 7 ini beda ya, kalau di Word itu kan pakai poin, PT, ya. Kalau di HTML ini bukan poin sih. Ini lebih ke ukuran sendiri, ems, ya. Setahu saya ini pakai ems. Oke, jadi contoh kita set yang ukuran 4 ini aja juga udah terlalu besar sih, ya. Cuma untuk kita coba aja 4. Oke, jadi ada font face, ya.
Ini tag font. Di tag font ini ada properti, ada face. Face ini adalah jenis fontnya apa, kemudian ada color, warna fontnya apa, kemudian ada size. Size ini berarti ukuran fontnya. Ya, nah kita simpan, refresh kembali. Nah, nampak di sini udah besar kan? Ya, padahal cuma 4 tapi udah besar sekali ya. Karena kalau kita lihat biasanya di web itu pun ukuran tulisannya nggak terlalu besar ya kan. Untuk bagian isi kan nggak terlalu besar. Kalau untuk bagian judul oke lah. Bagian judul memang biasanya agak besar. Kalau untuk bagian isi kan nggak terlalu besar, kecil aja sih. Oke, ini contoh font face. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat, ini face-nya atau jenis fontnya kok ada banyak sekali ya. Ada Georgia, ada Times New Roman, ada Times, ada Serif, ya kan? Nah, loh, emang dalam satu font ini kita bisa set beberapa font, ya? Ini kan fontnya sama, mana ada campuran. Nah, jadi gini, di HTML, ya, di HTML, sifatnya kita perlu define font backup-nya. Kalau sebuah font tidak ditemukan di sistem, ya, atau di sistem operasi kita, di Windows kita, maka dia akan cari, dia akan menggunakan font yang berikutnya. Ya, jadi dalam hal ini berarti pertama font yang akan dipakai adalah Georgia dulu. Ya, nah kebetulan di sistem kita ada nih, ada Georgia. Ya udah pakai Georgia aja berarti. Ya, tapi kalau misalkan Georgia tidak ada, maka otomatis yang dipakai adalah Times New Roman. Kalau lebih buruk lagi, seharusnya nggak ada, nggak sampai Times New Roman pun nggak ada kan? Nah, mana tahu kemungkinan terburuk Times New Roman pun tak ada. Rupanya font Times New Roman-nya dihapus oleh user. Ya, jadi Times New Roman nggak ada, berarti yang dipakai adalah Times. Nah, Times juga nggak ada, yang dipakai adalah serif. Ya, nah serif juga tak ada, gimana ini? Nah, yang terakhir, berarti yang dipakai adalah font bawaan dari sistem. Ya, kita bisa baca tulisan, ya, kita bisa baca ini image, local display dan sebagainya. Ini kenapa bisa ada tulisan seperti ini? Karena adanya font. Nah, kalau di sistem kita tak ada satu font, berarti tulisan ini pun nggak bisa kita baca. Ya. Jadi seharusnya tidak mungkin dalam sebuah sistem kita sampai tidak ada satupun font, ya kan? Nggak mungkin, ya. Ya, ya. Saya mau ditanyakan? Ya, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya. Kalau warna Oke. warna latar untuk fontnya sih, propertinya apa sih? Oke, gimana? Coba ulangi pertanyaannya. Warna latar untuk fontnya. Warna latar. Iya, warna latar ya. Warna latar tapi Iya. untuk font tertentu aja gitu. Eh, untuk font tertentu, maksudnya gimana? Misalnya contoh yang paragraf 1 dia warna latarnya hijau, paragraf 2 Ah, warna latarnya merah, paragraf oh, 3 warna latarnya gitu. oke. Oke, jadi kalau untuk set warna latar ya sebenarnya lebih bagus kalau kita pakai CSS ya. Jadi ya udah nih sekalian aja W3 School. Oke, jadi sekalian di sini saya perkenalkan nih webnya. CSS kalau kita mau untuk yang font berarti ini. Hmm,
Oke, karena saya agak lupa perintahnya font background color ya, nggak salah. Background color atau background ya, background color ya. Kita bisa pakai nih ya. Saya contohkan di sini ya. Ini saya pakai div dulu ya. Di sini div. Oke. Kemudian di yang satu ini kita pakai div juga ya. Div ini kalau kita ibaratkan div ini berarti sebuah box ya, atau bisa kita katakan sebagai sebuah kontainer ya, sebuah kontainer. Jadi di div ini kita bisa tambahkan contoh div spasi style ya, background color. Nah, sebenarnya backgroundnya bisa bermacam-macam sih. Ada background yang sifatnya dia adalah image ya, ada background yang sifatnya warna. Nah, ini yang color. Ini contoh warna yang agak terang mungkin ya. Nah, seperti ini. Save. Kemudian kita refresh. Nah, kira-kira seperti ini ya. Nah, jadi kalau mau buat paragraf yang berikutnya beda warna ya tinggal tambahkan ini aja, div style ya. Cuman di sini ya ini sebenarnya kurang rekomendasi ya. Ini namanya CSS yang tipenya inline ya, inline CSS. Oke. Kemudian ini sekalian saya jelaskan untuk ini ya. Nanti kamu coba baca-baca lagi ya. Saya berharap kamu baca lagi di sini. Ini referensinya saya rasa bagus sekali ya untuk pembelajaran mandiri ya. Penjelasannya juga saya rasa gampang untuk dipahami sih di sini ya. Jadi di sini ada penjelasan CSS ini kira-kira apa ya. Kemudian dari pengenalan di sini ya. Kalau CSS untuk pembelajaran kita seharusnya nggak sempat sih ya. Karena untuk yang berikutnya kita lebih fokus ke PHP-nya. Oke. Nah, kemudian di sini diberikan contoh ini. Kita buat satu buah halaman web. Nah, halaman webnya yang masih sederhana. Ya, ini contoh halaman web. Nah, ini semuanya di styling dibuat menggunakan HTML dan CSS saja, ya. Kemudian ini pengenalan, ini ada sintaksnya, ya. Nah, ini selektor, ya. Selektor ini apa? Nah, oke, dan sebagainya. Jadi kamu bisa coba. Nah, ini background tadi, ya. Background yang tadi ini yang dipakai ini background image ini namanya. Ya, background yang ada gambar yang seperti ini. Oke. Nah, banyak sekali, banyak yang bisa kamu pelajari dari web ini, ya. Nah, termasuk nanti kalau mau review lagi, kalau perintah-perintah HTML, ada HTML yang lebih mendalam lagi sebenarnya, ya, masih banyak sih. Oke. Ya, gimana? Cukup jelas dari yang saya jelaskan ini? Paham, Sir. Ya, oke ya. Oke, nah sebenarnya kalau cara kita pakai CSS, biasanya kita nggak pakai seperti ini sih, ya. Nah, cuma ini sekedar contoh dulu ya, nanti baru saya jelaskan lagi. Ada beberapa tipe untuk penulisan CSS di sini, ya. Nah, kemudian satu lagi untuk coding, untuk penulisan HTML ini, jangan kamu hafal-hafal. Ya, kita tidak pernah, kalau untuk coding kita tidak pernah menghafal apapun. Ya, yang harus kita mengerti, ya bukan kita hafal ya di sini ya, yang harus kita mengerti, yang harus kita pahami adalah konsepnya dulu. Ya, jadi tadi saya ada jelaskan kalau untuk HTML struktur dasarnya harus seperti ini. Nah, untuk bagian head fungsinya ini. Kemudian untuk
bagian isi kita harus letakkan di sini. Nah, itu yang perlu dipahami, ya. Jangan kamu hafal, oh tag HTML tulis awalnya tag HTML buka, baru tag head, baru title, dihafal semua. Jangan, ya. Jadi coding itu tidak perlu kamu hafal, script tidak perlu dihafal. Yang diperlukan adalah memahaminya, ya. Dengan pemahaman kita akan tahu kita mau gunakan apa. Nah, apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan, kita tahu di sini, ya. Dan cara kita buatnya kita tahu juga, ya. Nah, walaupun kita nggak hafal, banyak sekarang sumber di Google. Cari aja, cari. Oh, mau buat tulisan warna seperti, oh, berarti pakai ini, pakai ini. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi kalau makin banyak kamu hafal, ingat ada peribahasa makin banyak dihafal, makin banyak yang kamu lupakan. Betul nggak itu? Betul memang. Ya. Jadi kalau coding biasanya saya pun nggak pernah dihafal. Ya. Kapan kita butuh, kalau masih ingat ya syukur, nggak usah cari-cari lagi ya kan. Kalau ingat ya udah langsung top, nah selesai. Nah, kalau lupa-lupa yang no problem, Google aja. Ya, nggak usah malu sih. Ya. Sebenarnya kalau kita jadi programmer, kita andalkan Google aja pun nggak masalah. Ya, no problem itu. Bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan seorang programmer kok asik pakai Google. Nah, itu biasa, umum. Oke, next. Berikutnya, jadi di sini paham dulu ya. Jadi kalau kamu mau buat yang paragraf yang berikutnya, ini warnanya apa, ya terserah. Tinggal mau pakai div aja di sini. Ya. Nah, selain pakai background color, di sini ada istilahnya padding sih. Padding contohnya seperti px. Ya, padding. Nah, padding ini berarti ini jaraknya, jarak refresh. Nah, nampak di sini jarak, ya, jarak antara ini isi. Nah, itu namanya padding. Oke, ya. Ini sekedar contoh aja. Kalau berarti kalau mau buat warna yang lain, tinggal tambah aja di sini div style background, nah, backface. Background color sama dengan color. Nah, ini contoh warna ini. Nah, oke, tutup. Nah, ini div buka di sini, tutupnya berarti setelah P ya, setelah P. Berarti di sini divnya, ya kan? Press. Udah selesai. Ya, gampang kok. Oke. Nah, jadi kalau kamu mau rancang halaman web yang seperti ini, ya pelajari juga ya. Sebenarnya ini tampilannya sederhana aja sih, ya. Kita mau rancang yang seperti ini juga gampang, ya. Simple, tampilan seperti ini kan simple. Di sini ada buku, ini menu-menunya, ya kan. Nah, ini bagian kiri, ini bagian kanan, ya kan. Kemudian ada menu ini lagi. Nah, ada bagian left, ada bagian isi, ya. Ini mungkin namanya main content, ya kan. Ini bagian apa namanya right, ya, right modul, ini left modul. Kemudian ada bagian bottom, ya kan. Bagian footer mungkin namanya. Nah, sama aja, ya. Jadi simple sebenarnya. Satu web yang sekarang rata-rata tampilannya minimalis, ya, tampilan minimalis, jadi lebih clean ya, lebih bersih. Jadi user yang lihat juga enak lihatnya, ya. Bandingkan kalau web dulu, waduh, rame, ya, rame. Belum lagi ditambah animasi ini, animasi itu, waduh, yang bacanya pun bingung. Yakinlah, ya. Jadi kalau yang tampilan sekarang kamu lihat itu semuanya sudah menerapkan clean design, ya, tampilannya minimalis saja, nggak usah sampai ribet-ribet kali gambarnya sampai kompleks, kan nggak usah, nggak enak kita nanti user yang lihat dari segi user itu kurang user friendly, ya. Terutama satu lagi bagian font jangan pilih font yang ada kait-kait gitu ya, susah nanti kamu bacanya, ya. Font-font yang ada kait, contohnya Times New Roman, nah itu kurang disukai,
kalau di dunia web ya. Jadi gunakan saja font-font yang tanpa ada kait ya. Contohnya font-font yang seperti ini, dia nggak berkait ya. Kalau yang seperti ini ada kait-kaitnya. Nah, ini ada kait ya. Ini namanya font-font yang sifatnya serif. Nah, ya. Jadi walaupun kita orang programmer, tapi kita harus tahu juga mengenai font. Nah, font ini yang cocok kita pakai apa. Nah, kamu banding aja baca font yang seperti ini dengan baca font yang di W3 School, mana lebih enak kamu baca? Seyakin 100% kamu pasti bilang font yang seperti dibanding yang seperti Times New Roman. Lebih susah kita bacanya tentu, ya. Oke. Lanjut. Jadi tag P sudah. Tag-tag yang lain lagi. Heading sudah tadi. Nah, untuk memasukkan gambar ya, untuk memasukkan gambar. Gambarnya saya copy dulu ya. Gambar picture. Nah, contoh gambar 2 ini atau 3 aja. Copy ke tempat yang tadi ya. Saya copy ke sini 3.jpg. Nah, untuk memasukkan gambar cukup gampang, kita cukup gunakan IMG ya. IMG untuk lokasi gambarnya kita tinggal set src source sumbernya. Gambarnya di mana? Nah, gambar yang Oke, next berikutnya. Nah, untuk gambar cukup simpel ya di sini ya. Jadi tag yang kita pakai adalah IMG ya, tag IMG, kemudian diikuti dengan src source sumbernya. Gambarnya lokasinya di mana ya. Intinya kalau gambar file gambar harus kamu letakkan satu folder dengan file HTML-nya ya. Harus diletakkan satu folder dengan file HTML ya. Jadi jangan seperti ini, jangan ini. Nah, contoh image-nya di sini, file gambar kita di sini. File HTML kita di sini, image-nya di luar dari folder SIB19. Nah, ini tidak disarankan ya. Kalau bisa tetap satu. Nah, jadi di dalam satu folder semua ya. Jadi file HTML kita di sini, file gambar kita juga di folder SIB19, walaupun kita buat satu folder lagi di dalamnya, nggak masalah ya. Ini kan tujuannya kita buat folder supaya gambarnya lebih rapi, nggak tercampur dengan file HTML. Oke, IMG src image bla bla bla, tutup. Nah, jadi tag IMG ini juga sama. Tag IMG ini tidak memerlukan isi, tidak ada isi. Jadi tag IMG ini juga berfungsi sebagai tag penutup sekaligus ya. Jadi kalau di sini kita refresh kembali, nah lihat di sini udah ada gambarnya sih. Nah, ini gambar ya. Nah, jadi agak besar. Kalau mau perkecil cukup gunakan ini aja sih, width. Width-nya kita set contohnya 300 px. Px itu berarti pixel ya. Pixel itu apa? Nah, tentunya ya seharusnya udah harus tahu lah pixel itu seperti apa ya. Nah, jadi ini gambarnya 300 px. Nah, kalau mau set height gimana? Sebenarnya kalau kita udah set width, kita nggak usah set height-nya lagi ya. Sebenarnya cukup kita set salah satu aja supaya gambarnya tetap ukurannya dalam bentuk proporsional ya. Jadi supaya gambarnya nggak seperti ketarik atau gambarnya jadi gepeng mungkin ya kan. Nah, jadi tujuannya kita cuma set satu aja, width atau height-nya aja, nggak usah kamu set dua-dua. Kalau contoh kita set 2 ya, contoh ini kita set 50 px. Nah, jadinya gimana? Nanti gambarnya jadi kelihatan gepeng. Nah, seperti ini ketarik ya kan, kurang bagus. Nah, jadi supaya tetap proporsional, cukup kamu set salah satu aja udah cukup sih ya, width-nya aja atau height-nya aja udah cukup. Oke. Nah, kemudian di HTML kita mengenal ukuran dalam bentuk persentase ya. Nah, ini salah satu yang membedakan. Jadi ini tadi saya buat ukurannya dalam bentuk
pixel ya, 300 px. Jadi ini kalau Windows-nya seperkecil, ini gambarnya juga nggak akan ikut perkecil. Gambarnya ukurannya udah fix ya. Tapi kalau gambarnya kita mau buat menyesuaikan dengan ukuran dari Windows, nah kita bisa buat contoh 50%. Kita gunakan persentase di sini ya. Nah, tujuan penggunaan persen adalah akan mengikuti ukuran jendela kita. Jadi contoh ini. Nah, kita perbesar nih. Nah, gambarnya juga ikut besar. Nah, oke, nampak ya? Nah, 50% berarti setengah dari ukuran jendela ini. Setengahnya. Nah, kalau kita perkecil, nah ukuran gambarnya juga ikut kecil. Setengah. Nah, itu fungsinya penggunaan persentase. Ya, oke. Ada pertanyaan? Silakan ditanyakan. Silakan disampaikan. Oke, jelas ya. Next, berikutnya. Jadi IMG, image, itu fungsinya. Salah satu fungsi dari tag IMG. Oke. Nah, kemudian yang tak kalah penting adalah membuat link, ya, membuat link. Jadi setiap halaman web, ya, setiap halaman web ini kan ada linknya kan. Kamu klik JavaScript, nah muncul SQL, nah, Python, nah PHP, ya kan, Bootstrap, nah masing-masing ada linknya ya kan, dan semuanya bisa kembali ke yang utama tadi, ya bisa kembali. Contoh kita mau balik ke CSS bisa balik lagi, ya kan, saling terhubung di sini antar halaman. Nah di HTML juga sama, kita bisa buat beberapa halaman, ya kita bisa buat beberapa halaman yang setiap halamannya mengandung link. Linknya nanti bisa balik kembali, ya bisa kita balikkan ke, nah contoh kita mau balik, nah dari sini kita mau balik ke sini, nah itu link namanya ya. Nah simple aja untuk buat link, kita gunakan caranya seperti ini. Contoh kita buat satu buah link A. Untuk buat link pakai tagnya adalah a href href, contoh ini ke about.html. Oke, ini about. Nah, sebuat dua aja ya, sebagai contoh aja. Ini contact us contohnya. .html. Ini filenya belum ada, ya, filenya belum ada. Ini ada dua link di sini ya, about sama contact us, ya kan? About, contact us. Kalau kita klik ya belum ada, karena kenapa? Karena filenya belum kita buat. Jadi kita harus buat filenya dulu, nanti baru bisa terhubung. About, contact us. Oke, jadi di sini saya akan tambahkan satu file lagi, file new, ya, file new HTML. Ini copy dari sini, ya, kopikan aja ke bagian bawah body. Ini save ya, simpan. Ini nama filenya kita buat about.html, ya, about. Di halaman about ini linknya ke index dan ke contact us. Oke, ini halaman about. Satu file lagi kita buat, file yang baru. Ini file contact us. Ini ke about. Ini halaman, simpan dengan nama file contact us.html. Jadi sekarang kita punya 3 file ya, about, yang pertama index dulu, baru about, baru yang ketiga adalah contact us. Jadi kita ada 3 buah file di sini. Oke, nah refresh ya. Di ini ada 2 link, about sama contact us, ya kan? Klik di about, nah muncul halaman about. Oke, klik di contact us, muncul halaman contact us. Nah, bisa ke about, nah dari about bisa ke index, contact us juga bisa ke index. Nah, semuanya saling
hubung. Ya, jadi ini contohnya ini untuk tag A. Ya, jadi untuk penggunaan tag A kita menggunakan A. Ya, A ini penanda bahwasanya itu adalah sebuah link. Oke, spasi href. Nah, href maksudnya adalah ketika sebuah link diklik, ya, ketika sebuah link diklik, maka dia akan memunculkan atau menuju ke halaman apa. Ya, ketika sebuah link diklik, maka akan menuju ke halaman apa. Dalam hal ini contoh kalau yang link index ini diklik, maka akan menuju ke file index.html. Kalau yang about-nya diklik, maka akan menuju ke halaman about.html. Ya, oke. Nah, kira-kira seperti itu ya. Moga-moga kamu bisa memahami ya sampai di sini. Oke, next. Nah, kita akan bahas mengenai CSS. Ya, CSS. Simple aja. Jadi, untuk CSS biasanya kita bisa tulis seperti ini ya. Jadi di sini ada di bagian bawah head saya tambahkan style. Ya, style, buka, tutup. Oke, buka, tutup, style. Nah, baru ini. Kalau kita lihat yang halaman ini, yang link kita lah ya, katakan link kita ini, about sama contact us, ya, yang dua link ini. Nah, kita mau buat supaya nanti dia jadi bentuk kotak aja, ya. Yang dua link ini kita mau buat supaya jadi bentuk kotak. Nah, caranya kita bisa, berarti kan targetnya ke tag A ya, targetnya ke tag A. Berarti kita tulisnya seperti di A, oke. Kurung kural buka, oke, kurung kural tutup. Nah, baru di antara kurung kural buka dengan tutup kita tuliskan contoh lebih cocok padding sih. Padding, ya. Padding itu berarti jarak, ya. Padding itu berarti adalah jarak antara tulisan dengan pinggirannya. Oke, padding 10 px. Background color ya, seharusnya color. Ini contoh kita set background colornya warna apa? Warna hijau mungkin ya. Oke, simpan. Refresh. Nah, hasilnya ini ya. Dia jadi bentuk seperti ini. Oke. Nah, kemudian ini kan ada garis bawah. Garis bawahnya bisa dihilangkan? Bisa. Nah, caranya kita pakai, saya nggak hafal semua sih, nggak hafal, yang sehafal aja. Nah, contoh nih, kita bisa pakai text decoration. Nah, bisa pakai text decoration none, artinya kalau ada bold hilangkan, kalau ada italic hilangkan, kalau ada underline hilangkan. Pokoknya nggak ada none, berarti kan tak ada apapun. Ya, refresh. Nah, jadinya seperti ini. Ya, jadi ini jadi seperti, kalau mau buat seperti tombol juga bisa sih seharusnya. Kita bisa cari di sini pseudocode biasanya. Namanya apa agak lupa. Pseudo class ya kalau nggak salah. Iya betul, yang seperti ini pseudo class namanya. Oke, saya copy aja dari sini sampai sini. Yang penting paham di sini. Ya, A, targetnya ke A, tag A. Oke, simpan, refresh. Nah, warnanya berubah kan di sini kan, ya kan? Ini background colornya nih saya hilangkan aja background color. A link, A visited, A hover. Nah, A hovernya itu berarti yang kita link kita ganti background color. Background colornya contoh warna merah ini ya. Link, A link ini berarti linknya ya. Linknya warna merah. Oke. Nah, kemudian ketika hover
Hover ini berarti kondisi ketika tombol mouse masuk ke sebuah area, ya, background, color, contohnya ini jadi warna ini, ya, contoh. Nah, simpan, refresh kembali. Nah, ya, jadi ini seolah-olah seperti tombol, ya. Kemudian CSS kalau nggak salah pun ada properti round corner ya kalau nggak salah. Ini round namanya box sizing bukan ya. Saya agak lupa untuk buat round corner, nanti coba aja ya. Search sendiri lagi. Oke. Oke, jadi ini contoh penggunaan CSS. Nah, kemudian contoh yang heading ini. Yang heading 3 lah katakan ya. Yang heading 3 kita mau buat supaya warnanya beda semua. Nah, kita tinggal tambahkan aja stylenya di sini. Kita tambahkan H3 color titik 2. Nah, yang heading 3 ini colornya kita set contohnya jadi warna merah ya. Simpan, refresh kembali. Nah, yang heading 3 aja yang kena. Ini yang heading 3, heading 3, heading 3. Nah, jadi yang heading 3 kena semuanya. Ya. Oke. Jadi ini salah satu contoh penggunaan CSS. Oke. Nah, ya kira-kira seperti itu dasar CSS yang bisa saya sampaikan.